Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di materi menghitung biaya produksi tidak langsung. Dalam hal ini, pelaku usaha harus cermat menghitung biaya produksi tidak langsung. Oleh karena itu, kita pelajari dulu pengertian biaya produksi tidak langsung dan penentuan biaya overhead pabrik. Apa sih pengertian biaya produksi tidak langsung? Atau kita sebut juga dengan BOP, singkatan dari biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang dikeluarkan selain untuk bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang meliputi bahan baku tidak langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lain-lain yang tidak dibebankan langsung pada hasil produksi. Bagaimana cara menentukan biaya overhead pabrik? Kita lihat contoh soal berikut ini. IRT Kreasi memiliki departemen pembantu yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian administrasi, bengkel, dan bagian diesel. Sementara itu bagian produksi terdiri atas 3 departemen, yaitu departemen A, B, dan C. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh IRT Kreasi, yaitu tentang upah karyawan, biaya bahan pembantu, biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan peralatan, biaya listrik, biaya depresiasi penyusutan gedung, dan biaya depresiasi penyusutan peralatan. Kita lihat kebijakan yang diterapkan oleh IRT Kreasi. Yang pertama mengenai upah karyawan. Manajemen birokrasi menetapkan upah karyawan sebesar 2 juta rupiah. Untuk biaya bahan pembantu, besarnya didasarkan pada jam kerja tenaga kerja langsung atau disebut juga dengan JKTL selama sebulan yang bersangkutan setiap bulan dengan total jumlah jam kerja sebanyak 9.100 jam. Baiklah, berikut ini kita lihat pembagian biaya bahan pembantu. Yang pertama kita lihat subbagian administrasi pabrik, yaitu Rp10 per JKTL. Subbagian bengkel Rp25 per JKTL. Subbagian diesel Rp30 per JKTL. Departemen A Rp100 per JKTL. Departemen B Rp150 per JKTL, dan Departemen C Rp200 per JKTL. Untuk mengetahui rincian biaya pembantu, kita lihat di sini ada beberapa subbagian, di antaranya subbagian administrasi, subbagian bengkel, subbagian diesel, Departemen A, B, dan C. Dengan jumlah jam kerja 9.100 dikali upah yang mereka dapatkan. Kita ambil contoh. Subbagian administrasi dengan jumlah jam kerja 9.100 dikali 10 dengan hasilnya Rp91.000. Begitu juga untuk subbagian-bagian lainnya. Untuk biaya pemeliharaan gedung ditetapkan sebanyak Rp300.000 per bulan. Dan IRT Kreasi sendiri memiliki 3 bagian ruangan yang terdiri dari ruangan produksi, ruang administrasi, dan ruangan pemasaran. Sehingga biaya pemeliharaan gedung dibagi menjadi biaya bersama atau disebut juga dengan joint cost. Dan biaya tersebut dibagi menjadi perbandingan luas lantai sehingga diperoleh biaya pemeliharaan gedung yang ditanggung oleh bagian produksi sebesar 70%, bagian administrasi 20%, dan bagian pemasaran 10%. Kita lihat besarnya biaya pemeliharaan gedung yang masuk, biaya pabrik tidak langsung Rp300.000 dikali 70%, dihasilkan Rp210.000. Kita
Kita lihat di tabel subbagian-subbagian yang tertera di sini, di antaranya subbagian administrasi, subbagian bengkel, subbagian diesel, departemen A, B, dan C, dikalikan persentase yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kita ambil contoh, subbagian administrasi 5% dikali biaya pabrik tidak langsung dihasilkan Rp10.500. Untuk rekapitulasi biaya pemeliharaan peralatan, ada tertera subbagian-bagian yang dibagi menjadi subbagian administrasi, bengkel, dan diesel, juga departemen A, B, C. Tertera biaya per bulan dari rekapitulasi tersebut, mulai dari 15.000, 30.000, 50.000, 150, dan seterusnya. Biaya listrik. Biaya listrik berbeda dengan biaya diesel. Biaya diesel dikeluarkan untuk keperluan produksi, sedangkan biaya listrik dikeluarkan untuk keseluruhan listrik usaha. Oleh karena itu, biaya listrik dibebankan tidak hanya bagian produksi, tetapi juga bagian administrasi dan pemasaran. Pengelola IRT Kreasi mempunyai beban listrik sebesar Rp1 juta yang akan ditanggung oleh seluruh bagian berdasarkan penggunaan kilowatt. Pembagiannya 60% untuk bagian produksi atau BOP-nya, 20% administrasi, dan 20% untuk pemasaran. Maka dapat dihitung beban biaya listrik untuk biaya overhead pabriknya 1 juta dikali 60%, yaitu didapatkan Rp600.000. Setelah menghitung biaya listrik untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp600.000, lalu dikalikan dengan persentase yang sudah ditetapkan berdasarkan subbagian-subbagiannya atau departemen-departemennya. Kita ambil contoh, subbagian administrasi 10% dikali Rp600.000 dengan jumlah Rp60.000 untuk biaya atau beban listrik. Biaya depresiasi penyusutan gedung, ya, IRT Kreasi menggunakan metode garis lurus atau straight line method yang ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan. IRT Kreasi mempunyai 3 gedung dan dananya dialokasikan untuk penyusutan 3 gedung tersebut. Berdasarkan luas lantai, biaya penyusutan gedung dibagi menjadi 70% ditanggung biaya produksi tidak langsung, 20% ditanggung biaya administrasi, dan 10% ditanggung biaya pemasaran. Biaya besaran depresiasi gedung pabrik tadi sudah ditetapkan sebanyak Rp300.000. Rp300.000 dikali 70% ditanggung biaya produksi tidak langsung, sehingga didapatkan Rp210.000. Subbagian-subbagian dan departemen-departemen telah ditetapkan untuk persentase depresiasi gedung pabrik tersebut, sehingga didapatkan hasil biaya depresiasi gedung 210 dikali persentase setiap bagian. Kita ambil contoh subbagian bengkel. Subbagian bengkel 15%, Rp210.000 dikali 15% dan mendapatkan hasil Rp31.500. Di biaya depresiasi penyusutan peralatan yang menggunakan metode garis lurus, pengelola sudah merinci biaya penyusutan setiap bagian departemennya. Contohnya di sini ada subbagian administrasi, biaya per bulannya Rp15.000, bengkel Rp30.000, dan seterusnya. Biaya overhead pabrik departemen pembantu kreasi yang terdiri dari beberapa departemen, yaitu administrasi pabrik, bengkel, diesel, dan di keterangan sudah terperinci mengenai gaji karyawannya per departemen,
bahan pembantu, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat, listrik, depresiasi gedung, dan depresiasi alat. Sehingga jumlah atau perkalian yang tadi sudah dipaparkan dijumlahkan, begitu juga untuk gaji karyawan, bahan pembantu dan seterusnya dijumlahkan juga. Bagaimana dengan biaya overhead pabrik departemen produksi? Sama dengan departemen pembantu kreasi. Di sini tertera beberapa departemen yang terdiri departemen A, B, dan C. Dan terperinci mengenai gaji karyawan, bahan pembantu, pemeliharaan gedung, dan seterusnya. Sehingga hasil daripada perkalian atau perhitungan yang tadi direkapitulasi dan dijumlahkan, baik departemen A, B, dan C. Begitu juga untuk gaji karyawan, bahan pembantu, dan sebagainya dijumlahkan. Sekian materi yang bisa Ibu paparkan mengenai menghitung biaya produksi tidak langsung. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.